Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suara Injil bagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 10 Oktober 2023, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bertumbuh dalam kekudusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajarkan mengenai hakikat diri orang Kristen dalam suratnya kepada jemaat Roma. Ia menjelaskan bagaimana mereka yang dibenarkan dapat hidup bebas dari kuasa dosa. Ia katakan bahwa mereka yang telah dibaptis dalam Kristus, mereka dibaptis dalam kematiannya. Karena itu mereka telah dikuburkan bersama-sama Kristus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga mereka akan hidup dalam hidup yang baru. Manusia lama mereka telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa mereka hilang kuasanya, agar mereka jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebagai orang yang sudah ikut dalam kematian dan kebangkitan Kristus, mereka sudah bebas dari kuasa dosa, sehingga mereka mampu berjuang melawan dosa. Demikianlah sekarang mereka telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Hasilnya adalah membawa mereka kepada pengudusan yang kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dengan demikian, hakikat diri mereka sekarang sudah diubahkan secara menyeluruh. Kalau dulu mereka bebas dari kebenaran, sekarang mereka sudah dibebaskan dari dosa. Dulu mereka memperoleh buah yang mempermalukan. Sekarang buah yang mereka peroleh membawa mereka pada pengudusan. Saudara, perubahan yang dialami oleh orang Kristen mencerminkan keadaan batin. Ketika kita telah dibaptis, kita dibebaskan dari dosa dan hukuman akibat dosa, dan buahnya menuju kekudusan, sehingga di dalam kita aktif bertumbuh prinsip-prinsip kasih karunia yang sejati. Kita dibebaskan dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran.
Kita yang telah dibebaskan dari dosa, kini menjadi hamba kebenaran. Secara negatif, kita dibebaskan. Secara positif, kita menjadi budak kebenaran, budak Kristus. Walaupun bagi kita jalannya menanjak, sempit, berduri, dan penuh onak duri, namun pada akhirnya pasti ada kehidupan kekal. Kebebasan ini adalah pemberian Tuhan Yesus. Dia sendiri membelinya, menyiapkannya, dan mempersiapkan kita untuk itu, serta memelihara kita untuk itu. Sehingga hukum Taurat tidak berlaku lagi sebagai otoritas atas kita. Karunia Tuhan Yesus bagi kita adalah hidup kekal yang sangat membahagiakan. Dialah yang Maha Esa dalam keselamatan kita. Karena itu, ikutlah Yesus. Amin. Sebagai renungan, seorang budak atau hamba hidupnya bergantung dan dikontrol penuh oleh tuannya itu. Kita telah diselamatkan oleh Kristus dan telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Bahan PA dan diskusi. 1. Apakah hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Bagaimana seorang Kristen dibebaskan dari perhambaan dosa? 2. Bagaimana pengudusan hidup orang Kristen terjadi? Apa buah yang dihasilkannya? 3. Bagaimana kita menjalani hidup setelah bukan lagi hamba dosa? Apa buah yang kita hasilkan? Oke, baik, selamat semuanya. Karena nomor 1 akan menjelaskan bisa sekali. Yang pertama, apakah hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah dengan dia menjelaskan bahwa bagaimana mereka akan mendapatkan bebas dari dosa-dosa. 1b, bagaimana seorang Kristen dibebaskan dari perhambaan dosa? Seorang Kristen dibebaskan dari perhambaan dosa melalui pengadilan diri mereka yang terutama yaitu melalui pengawalan kematian dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Dengan demikian tubuh dosa mereka dikuasai, agar mereka jangan menambahkan diri lagi kepada dosa. Selanjutnya 2a, bagaimana pengudusan hidup orang Kristen terjadi? Pengudusan hidup orang Kristen terjadi yaitu melalui adanya pembaptisan. Dengan maksud kita yang dibaptis juga dibaptis dalam kematiannya, kita dikubur bersama-sama dengan Kristus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga orang Kristen telah turut disalibkan supaya tubuh dosa mereka dikuasai, agar orang Kristen jangan menambahkan diri lagi kepada dosa. 2b, apa buah yang dihasilkannya? Buah yang dihasilkan yaitu kebebasan dari dosa, tubuhnya sebuah prinsip. Tubuhnya sebuah prinsip kasih karunia yang sejati dan menjadi kebenaran sebagai budak Kristus.
3. Bagaimana kita menjalani hidup sebelum bukan lagi hamba dosa, yaitu dengan menggunakan kami satu, yaitu tidak dihambakan lagi oleh dunia ini. Lalu kita itu menjalani hidup dengan rasa sukacita dan tidak menginginkan hal-hal yang unik soal dunia. 3B, apa buah yang kita hasilkan? Buah yang kita hasilkan dari sikap kita bukan lagi hamba dosa, yaitu rasa bersyukur, lalu rasa bercoba, rasa apa yang sudah kita terima. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom, saya perwakilan dari kelompok 2 mengungkapkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, apakah hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Hakikat diri dari orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus ialah bagaimana mereka yang dibenarkan dapat hidup bebas dari kuasa dosa, dan dia dikatakan bahwa mereka yang dibaptis dalam Kristus, mereka dibaptis dalam kematiannya. Bagaimana seorang Kristen dibebaskan dari penambahan dosa? Cara orang Kristen dibebaskan dari penambahan dosa yaitu kita dibebaskan dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Kita yang telah dibebaskan dari dosa dan membangkitkan Kristus dalam sebuah kebebasan dari kuasa dosa sehingga mereka mampu memperjuangkan melawan dosa. 2. Bagaimana keputusan hidup orang Kristen terjadi? Dengan cara sekarang mereka telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Hasilnya adalah membawa mereka kepada keputusan yang berkesudahan ialah hidup yang kekal. 2B, apa buah yang dihasilkan mereka? Buah yang dihasilkan adalah dulu mereka memperoleh buah yang mempermalukan, sekarang buah yang mereka memperoleh membawa mereka pada keputusan, dan buah yang menuju keputusan itu sehingga di dalam kita aktif bertambah prinsip-prinsip kasih karunia yang sejati. 3A, bagaimana kita menjalani hidup setelah bukan lagi hamba dosa? Cara kita menjalani hidup setelah bukan lagi hamba dosa adalah hidup di dalam kebenaran dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif dan menjadi hamba yang takut akan Tuhan serta kembali ke jalan yang benar. 3B, apa buah yang kita hasilkan? Buah yang kita hasilkan yaitu adanya sukacita, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekian dari hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Shalom. Shalom. Apakah hakikat dari hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah menjelaskan bagaimana mereka yang diajarkan hidup bebas dari dosa-dosa. 2B, bagaimana seorang Kristen bebas dari penambahan dosa? Seorang Kristen bebas dari penambahan dosa karena orang Kristen itu dalam artian dan membangkitkan Kristus sehingga mereka mampu bebas dari dosa dan untuk melawan dosa. 2A, bagaimana pemutusan hidup orang Kristen terjadi? Pemutusan orang Kristen terjadi karena adanya kudus. 2B, apa buah yang dihasilkan? Buah yang dihasilkan adalah bahwa mereka yang berkenan keputusan dan kesudahannya adalah hidup yang kekal dan keputusan. 3A, bagaimana kita menjalani hidup setelah mengenai yang berdosa? Kita menjalani hidup setelah mengenai yang berdosa nyata menjadi budak kebenaran Kristus. Untuk bagi kita jalannya menjadi sempit berbeda dengan bumi. 3B, apa buah yang dihasilkan? Buah yang dihasilkan ialah adanya Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk 1A, apakah hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menjelaskan bahwa hakikat diri orang Kristen adalah bagaimana mereka yang digunakan dapat hidup bebas dari dosa. Dia juga menjelaskan bahwa mereka yang telah dibaptis dalam Kristus, mereka yang dibaptis dari kematiannya telah bebas terhindar dari dosa. 1B, bagaimana seorang Kristen dibebaskan dari penambahan dosa? Seorang Kristen dibebaskan dari dosa melalui pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari penambahan dosa. 2A, bagaimana pemodesan hidup orang Kristen terjadi? Cara pemodesan hidup orang Kristen melalui diri masing-masing.
Roh Kudus yang tinggal dalam pribadi kita, dan dengan iman dalam diri kita. Bagaimana kita menumbuhkan iman dalam diri? Yaitu dengan rajin berdoa dan membaca firman. 2B, apa buah yang dihasilkannya? Buah yang dihasilkannya adalah perubahan yang dialami oleh orang Kristen mencerminkan keadilan batin. Ketika kita dibaptis, kita dibebaskan dari dosa dan hukuman, dan buahnya menuju kekudusan, sehingga di dalam kita nanti bertumbuh sebagai kasih karunia yang sejati. 3A, bagaimana kita menjalani hidup setelah berlari hamba dosa secara positif menjadi budak kebenaran, budak Kristus, walaupun bagi kita jalannya menanjak sempit, berduri dan penuh duri, namun pada akhirnya pasti ada kehidupan kekal. 3B, apa buah yang kita hasilkan? Buahnya adalah hidup yang kekal yang membahagiakan. Demikian Yesus Kristus kami, sekian dan terima kasih. Satu hal, apa hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Hakikat diri orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana mereka yang dikatakan dapat hidup bebas dari kuasa dosa. Satu diri, bagaimana seorang Kristen dibebaskan dari perhambaan dosa. Seorang Kristen dibebaskan dari perhambaan dosa dengan penyaliban yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dimana sekali dan untuk selamanya. Juga seorang Kristen dibaptis dalam Kristus dan kematiannya, bila mereka akan hidup dalam hidup yang baru. 2A, bagaimana penulisan hidup orang Kristen terjadi? Penulisan orang Kristen dapat terjadi bila dia sudah hidup dalam kematian dan kebangkitan Kristus, yang dimana mereka sudah bebas dari dosa dan mampu berjuang melawan dosa sehingga mereka telah terpindahkan dari dosa dan terjadi hamba Allah. 2B, apa buah yang dihasilkan? Buah yang dihasilkannya yaitu mereka dibawa kepada penulisan dan diperoleh di hidup kekal. 3A, bagaimana kita menjalani hidup setelah bukan lagi hamba dosa? Kita menjalani hidup setelah bukan lagi hamba dosa dengan arti kita bertumbuh pada prinsip-prinsip karunia sejati dan kita harus menjadi hamba kebenaran. Jadi, apa buah yang dihasilkan? Buah yang kita hasilkan setelah bukan lagi jadi hamba dosa adalah buah ketulusan dan hidup dalam kebenaran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat teman kita semua. Luar biasa diskusinya. Jadi materi ini memang sangat berdasar yang menjadikan seorang Kristen harus betul-betul tahu siapa dia dan bagaimana dia setelah menerima Tuhan Yesus. Nah, jadi hakikat seorang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia tidak lagi diikat oleh dosa. Ya, sebenarnya hidup kita ini juga sudah terikat di dalam dosa ya. Tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita, memang tubuh terikat, tetapi roh kita, jiwa kita, batin kita sudah diperbaharui, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh tubuh dan segala keinginannya. Nah, artinya setiap orang yang sudah dibebaskan dari ikatan dosa, betapapun tubuh kita ini adalah punya ikatan dosa, tetapi karena roh yang ada pada kita, dalam batin kita ada kuasa Allah, kuasa roh, kita tidak terikat lagi. Nah, karena itulah maka kita setiap saat harus selalu membuka hati kita kepada karya Roh Kudus. Nah, contohnya, kalau kita tergerak ada pikiran hati kita mau berbuat jahat, mau melakukan dosa, apakah masih ada hati nurani kita yang atau melarang kita ya? Jangan. Nah, itu yang harus kita lihat.
Itu peringatan dan kuasa Allah yang di dalam hidup kita, di dalam batin kita, mengingatkan kepada kita, jangan. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, karena memang kita masih tubuh darah daging ini, ada kuasa dosa, tetapi karena ada kuasa roh di dalam batin kita, dalam hati nurani kita itu, dialah yang selalu akan mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh. Nah, tetapi karena memang tubuh kita ini juga lemah, kita harus sadar kita lemah secara fisik, kita lemah. Nah, karena itulah kita harus selalu minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tolong aku, mampukan aku untuk melawan segala keinginan. Nah, jadi disitulah kita akan terbiasa dalam proses pertumbuhan iman kita, semakin mampu mengalahkan keinginan-keinginan daging. Nah, kalau sedikit kita pernah belajar tentang psikologi Freud, ya, pernah dengar nama Freud, Sigmund Freud. Nah, kalau kalian nanti tertarik belajar, buka di Google Sigmund Freud, ya. Jadi Sigmund Freud dia dalam analisa psikologinya, psikologi analisa, membedakan 3 unsur manusia: id, ego, dan super ego. Nah, jadi id itu dari tubuh kita, jasmani kita ini. Tubuh kita ini kalau misalnya lapar, tentu dia minta untuk makan, ya kan? Tubuh kita ini kan lapar. Nah, jadi dia minta untuk makan. Itulah id. Ego, bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan id, kebutuhan tubuh kita ini dengan pertimbangan makanan yang bagaimana? Makan apa? Nah, jadi disinilah kita tidak sembarang makan. Jadi kalau orang yang masih ada punya ego, ada kesadaran, dia akan mempertimbangkan mau makan apa dan bagaimana dia makan. Itu yang ketiga. Itu super ego. Bagaimana dia untuk memenuhi makannya? Nah, kalau binatang, dia tidak punya super ego. Dia hanya punya ego. Nah, jadi begitu dia lapar, dia akan makan. Dia tidak pertimbangkan apakah makanan itu halal atau haram. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana orang lain kalau dia memakan atau mengambil makanan ketika dia lapar. Nah, jadi itulah bedanya manusia dengan binatang. Binatang tidak punya super ego. Super ego itu mempertimbangkan apakah baik kalau dia makan itu dan bagaimana dia cara makannya, bagaimana makanan itu akan berdampak kepada dia. Itulah super ego. Nah, jadi roh itu bekerja dengan super ego. Super ego inilah yang menjadi tempat bagi roh Allah untuk mempertimbangkan bagaimana kita makan dan apakah makanan itu dampaknya bagi kita dan bagaimana untuk cara mencari atau mendapatkan makanan. Nah, ini contohnya, ya. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tentang hakikat manusia dalam iman Kristen, super ego kita inilah yang harus dilatih dan dikembangkan supaya super ego kita itu lebih dominan. Keinginan tubuh kita pasti selalu dia minta untuk dipenuhi. Ego kita mengatakan ada yang bisa kita makan, ada yang tidak boleh kita makan. Nah, kemudian super ego mengatakan bagaimana kita untuk mendapatkan makanan itu dan bagaimana dampaknya kalau kita makan atau kita mendapatkan bagaimana caranya. Nah, jadi disitulah roh Allah itu bekerja di dalam super ego kita. Itulah batin, itulah suara hati nurani. Disitulah Roh Kudus bekerja. Nah, karena itu dalam kehidupan kita sebagai manusia dengan 3 unsur tadi itu,
bagaimana melatih super ego, membiasakan super ego kita ini supaya dia yang dominan dan mengatur kehidupan kita. Jadi kalau binatang itu tidak ada super ego, yang ada egonya saja. Kalau dia lapar, dia pasti akan segera makan tanpa memperhitungkan baik buruk. Nah, jadi dengan firman Tuhan pada hari ini, kita sudah diajar oleh firman Tuhan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Apakah kebutuhan kita itu baik atau tidak baik? Bagaimana caranya kebutuhan kita itu memang butuh yang baik bagi hidup kita dan juga tidak melanggar kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi disinilah kita sebagai orang Kristen, super ego kita itu menjadi tempat bagi Roh Kudus. Kita sudah dikuduskan, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi milik Kristus sejak kita dibaptis, ya, kita sudah lahir baru, sudah menjadi manusia baru. Tetapi karena kita masih hidup di dunia, masih hidup dengan kedagingan, darah daging kita ini itu dan ada keinginan-keinginan kita, ego, ada kesadaran dan ada super ego. Nah, jadi super ego kita ini yang harus kita latih. Karena itulah kita harus rajin, tekun dan melatih super ego kita ini supaya roh Allah itu tinggal di dalamnya. Nah, jadi orang yang tidak melatih super ego, dia tidak akan lebih dari binatang. Dia tidak akan lebih dari binatang. Bahkan ketika dia tidak lagi ada super egonya, tidak dilatih, tidak dibina, tidak diberikan asupan, tidak diberikan hal-hal yang rohani, bahkan dia akan lebih jahat dari binatang. Nah, jadi ini yang harus kita latih, makanya kita perlu belajar dan tekun dan melatih super ego kita itu dengan asupan-asupan rohani, asupan-asupan spiritual, asupan-asupan nilai-nilai kebenaran dan kekudusan. Ya, dengan firman Tuhan ini semoga kita semakin matang mengerti bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, bagaimana untuk mencapai sesuatu yang memang berkenan bagi Allah, mempermuliakan Allah, dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik atau jasmani atau keakuan ego kita. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana untuk Allah dipermuliakan, kita tidak terikat di dalam keinginan-keinginan yang akhirnya kita sesali. Nah, jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, ya karena kemanusiaan kita ini juga suatu saat kita akan jatuh juga ke dalam dosa, ya, tetapi tidak terus menerus ke dalam dosa itu sehingga menjadi nikmat dengan dosa atau ketagihan dengan dosa. Kalau kita sudah tidak lagi melatih super ego itu. Nah, jadi bagaimana asupan rohani, asupan spiritual, itulah perlunya kita dalam pembinaan-pembinaan, renungan-renungan, kesempatan kita juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi ada saatnya kita harus betul-betul secara pribadi berkomunikasi dengan Tuhan dengan hati nurani kita. Nah, jadi karena itu firman Tuhan pada hari ini akan membuat kita juga semakin tahu apa yang menjadi kebutuhan spiritual kita, kebutuhan batin kita, kebutuhan super ego kita itu, dan bagaimana kita membina, melatih, membangun super ego kita ini supaya iman kita bisa terus bertumbuh. Bisa saja kita sakit, menderita, semakin tua tubuh kita ini mengalami semakin merosot secara fisik, ya, tetapi super ego dan iman kita itu akan tetap bertumbuh dan semakin dewasa, semakin menyerupai karakter Kristus. Itulah kasih karunia yang diberikan di dalam manusia baru kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini telah merenungkan dan mendiskusikan firman